Ya. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sitratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahl akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di ghazwati Tabuk. Beliau ditanya di perang Tabuk. Al-sutratil musalli, tentang sutra orang yang salat. Faqala mithlu mu'khiratir rahl. Maka beliau menjawab seperti tingginya pelana tunggangan kalian. Pelana tunggangan kalian. Apakah itu kuda, onta, itu mu'khiratur rahl namanya. Ya. Jelas ya? Baik. Mu'khirah harakatnya mim di domba. Hamzahnya disukun. Kha-nya di kasrah. Jadi mu'khirah. Ya. Ini satu bacaan. Dan boleh apa? Kha-nya di fathah. Boleh kha-nya di fathah dengan ditasydid. Dan hamzahnya di fathah juga. Jadi al-mu'akhkharah. Dibaca mu'akhkharah. Dari sebagian riwayat dengan akhirah. Dengan lafaz akhirah. Ya, jadi dari pelana kuda ke pelana unta itu ada sandaran di belakangnya. Ya. Tiang yang dijadikan sebagai sandaran. Nah, tiang yang dijadikan sebagai sandaran ini adalah yang dikatakan mu'khirahnya. Jelas ya? Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Pertama, dia ingin menjelaskan disyariatkannya memakai sutra bagi orang yang salat. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita. Ya, hadis yang pertama juga dalil pensyariatan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini diterangkan tentang berapa tinggi sutra itu. Nah, ini maksud utamanya. Jadi sekarang kita sudah tahu kita sholat menghadap ke sutra. Sekarang sutranya berapa tinggi? Ya. Sini diberi ukuran mu'khiratir rahl. Belakang, ya, atau sandaran pelana kuda. Sandarannya. Ya. Dan ini diukur. Sebagian para ulama menyebutkan ukurannya 2/3 dirham. 2/3 hasta. Satu hasta itu dalam bahasa Arab dari ujung jari tengah sampai ke siku. Ini satu hasta. Jadi kalau 2/3 diambil 2/3-nya. Jadi sekitar ini. 2 telapak tangan. Ya, jelas ya. Satu dari ukuran tinggi telapak tangan. Ya, 2 kali ukuran. Sekitar itu. Ini 2/3. Ya, 2/3. Jelas ya? 2/3 dirham. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan sepertiga cukup. Dan yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Dan yang benarnya memang bahwa tidak diharuskan dia 2/3. Sebab ya, pelana kuda itu dan sandarannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini sesuatu itu menghalangi, ya, memberikan batasan antara dia dan antara orang yang berlalu. Ya. Sekarang misalnya bangku ini, bangku pendek ya, dipakai oleh Suhaili menulis pendek.
Tidak sampai 2/3 hatta yang kita sebutkan tadi. Tapi itu syah dipakai untuk bagi sutra. Sebab dia menghalangi. Sudah ada makna apa? Menghalangi. Iya. Botol aqua misalnya, ya, aqua yang kecil. Ya. Ini juga insya Allah masuk di dalam kadar boleh. Sebab dia juga ada bentuk menghalangi. Jelas ya? Bentuk menghalangi. Nah, jadi tidak diharuskan dia 2/3. Yang dimaksudkan dia mempunyai sutra menghalangi antara dia dan antara orang yang berlalu. Iya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan boleh memakai garis kalau tidak ada sutra. Ya, dan ini akan dibawakan hadisnya oleh Ibnu Hajar. Kita akan rinci pembahasannya. Dan terangkan pembahasan tentang menggunakan garis ini. Baik. Jadi ini contoh mu'siratul rahal, ini contoh yang disebut oleh Nabi. Tidak harus ya orang sutranya dari apa? Pelana kuda. Ya, mau cari sutra dia bawa pelana kuda ke masjid. Ya. Bukan itu yang dimaksud, tapi ini ukuran tingginya seperti itu. Ya, ukuran tingginya seperti itu. Dan Nabi SAW beliau pernah sholat menghadap ke tembok. Beliau pernah sholat menghadap ke anaza. Anaza itu apa? Tongkat kecil, ujungnya runcing, ditancapkan. Beliau sholat menghadap sini. Ya. Dan ada arah-arah lain dinukil dalam hadis. Nabi pernah sholat bersutrah dengannya. Jadi sutra tidak harus dengan mu'siratul rahal atau tongkat saja misalnya ataupun yang lainnya, tidak. Ya. Yang dimaksudkan dia adalah menghalangi, membatasi antara dia dan antara orang yang berlalu. Ya. Dan hadis ini secara hadis ini ditanyakan kepada Rasulullah di perang Tabuk. Di perang Tabuk. Ini menunjukkan bahwa sutra itu berlaku di waktu safar dan di waktu mukim. Perjalanan maupun tidak perjalanan boleh saja memakai sutra. Semuanya adalah hal yang disyariatkan. Dan ucapan Aisyah di sini, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, ini dari kebiasaan para sahabat mempertanyakan tentang hukum-hukum ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini di peperangan lagi pertanyaannya. Dan seorang banyak urusan, banyak kesibukan, sebagaimana yang dimaklumi. Bersama dengan itu perkara-perkara syariat yang perlu dia ketahui tetap dia pertanyakan. Dan ini dari semangat, contoh semangat para sahabat di dalam mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama. Iya. Dan mereka mempelajarinya, bertanya bukan sekedar mengetahui hukumnya, tapi untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Ya, berbeda dengan sebagian orang. Kadang ada yang bertanya, dia ingin tahu hukumnya saja. Kalau dia tidak cocok dengan jawaban orang yang ditanya, dia cari orang lain. Mudah-mudahan dapat jawaban yang meringankannya. Ya. Jelas ya? Dan tentunya perbuatan yang seperti ini tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat sutra itu adalah hal yang tertanam dalam jiwa para sahabat. Karena itu mereka tanya berapa ukurannya. Karena mereka sudah tahu sebelumnya bahwa sutra adalah hal yang disyariatkan. Oleh karena itu mereka bertanya ukurannya berapa. Maka Nabi menjawab mislu mu'khiratir rahal. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan ya, seorang guru ya, kadang memberikan percontohan untuk mendekatkan pemahaman kepada murid. Ya.
mendekatkan pemahaman kepada murid. Nabi tidak menyebutkan ukuran hasta, tapi beliau mengatakan seperti belakang pelana kuda. Jelas ya? Diberikan ukuran yang semua orang memahaminya, apalagi ini dalam kondisi perang. Ya, banyak orang yang memakainya, dia bisa melihatnya. Ya. Dan mungkin saja kebanyakan sutra yang akan dipakai adalah belakang pelana apa? Pelana kuda. Sebab ini di kondisi apa? Di kondisi perjalanan perang. Ya, karena itulah, ya, sekali lagi, ya, seorang yang menjawab itu, ya, hendaknya menjawab dan memberikan percontohan yang dekat di pemahaman orang yang bertanya. Dekat di pemahaman orang yang bertanya. Dan ini sangat nampak sekali dari jawaban-jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Ya, untuk sementara kita cukupkan dengan ini. Sudah 10:30. Kita siap-siap untuk salat Jumat. InsyaAllah ta'ala setelah salat Jumat, materi kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.